Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva pada materi pembelajaran ekonomi kelas 11. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa arti dari pertumbuhan ekonomi. Di bab kemarin, Bu Iva sudah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan bisa menganalisis dan sekaligus bisa mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi. Berhubung kalian sudah membahas sekilas tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang saya akan membahas mengenai beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 3 macam. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, ada pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan ada pertumbuhan ekonomi historis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Untuk pembahasan lebih lengkap, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, dengan judul bukunya yaitu An Inquiry into the Principle and Causes of the Will of Nation, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan GDP, di mana pertumbuhan GDP ini dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk, dan perbedaan dan persediaan barang-barang. Yang kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah adanya sistem persaingan bebas. Nah, jadi secara spesifik, menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Sebagai contoh, ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akan menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain lagi dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Yang kedua adalah David Ricardo. David Ricardo dengan teorinya, yaitu teori The Law of Diminishing Return, ini kebalikan dengan Adam Smith, yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya seperti ini. Di negara Tiongkok,
upah tenaga kerja itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Karena kenapa? Karena Tiongkok ini memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok. Maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya, kalau di Australia Utara, karena susah nyari tenaga kerja, karena jumlah penduduknya sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif tinggi. Jadi ini yang menjadi alasan banyak calon pekerja mencari kerja di negara dengan penduduk yang sedikit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, jumlah penduduk yang selalu berkembang. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, sektor pertanian yang dominan. Yang ketiga adalah menurut Thomas Robert Malthus. Nah, kalau menurut Thomas Robert Malthus, ini hampir mirip sama dengan David Ricardo. Di mana pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Seperti contoh ini. Menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya kayak deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhannya tidak seimbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan karena tidak semua orang dapat mengakses pangan sehingga harga pangan pun akan meroket nantinya. Nah, teori pertumbuhan penduduk menurut Thomas Robert Malthus bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Itu adalah beberapa ahli menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik. Sekarang yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Yang menganut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu siapa aja? Yang pertama adalah Robert Solow. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Sehingga Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah rangkaian kegiatan pertumbuhan penduduk, yaitu berupa manusia, akumulasi modal, dan teknologi modern. Yang kedua adalah Roy Forbes Horowitz dan F.C. D. Domar mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan dapat meningkatkan produksi daripada akhirnya menaikkan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah menurut Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh
kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi itu sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang telah ada. Jadi dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha ini tersedia lapangan pekerjaan tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah menurut W.W. Rostow yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Ini membagi menjadi lima tahap. Yang pertama adalah tradisional, di mana ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua adalah transisi atau pre-take off, yaitu terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang selanjutnya adalah lepas landas atau take off, ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang selanjutnya adalah menuju kematangan atau dorongan menuju kedewasaan, atau istilahnya adalah drive to maturity, yaitu serikat buruh dan dagang semakin maju. Yang terakhir adalah konsumsi tinggi atau high mass consumption. Maksudnya adalah tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari di desa. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah menurut Wimmer-Sombat. Kalau menurut Wimmer, pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Dan ini ada 3 zaman. Yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup, di mana masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga adalah zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Itu menurut Wimmer-Sombat. Yang kedua adalah menurut Karl Bucer. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, di mana masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Sudah muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, di mana perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Yang keempat, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara. Jadi, Karl Bucer ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Yang selanjutnya adalah Frederick List, di mana pertumbuhan ekonomi itu dibedakan menjadi satu adalah berburu dan mengembara. Ini bergantung pada alam. Yang kedua adalah beternak dan bertani. Yang ketiga, bertani dan kerajinan. Yang keempat, kerajinan, industri, dan perniagaan.
Itulah pembahasan saya kali ini mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, ada tugas untuk anak IPA, yaitu mengerjakan tugas aktivitas individu halaman 21 dan dikumpulkan ini dan ini sebagai tugas portofolio. Sedangkan untuk anak IPS, yaitu mengerjakan tugas halaman 22 dengan memindai QR code dan kumpulkan ini juga sebagai tugas portofolio. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.